Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup dan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kuasa-Mu yang memampukan kami, Kuasa-Mu yang menolong kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jorge Mario Bergoglio lahir di Argentina pada tahun 1936. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, tapi kemudian terpanggil menjadi seorang pelayan Tuhan di usianya yang ke-21 tahun. Ia mengatakan, "Saya adalah seorang pendosa, tetapi telah dipandang oleh Tuhan dengan penuh belas kasih." Sejak muda, Jorge Mario Bergoglio melayani Tuhan dengan sikap rendah hati, dekat dengan orang-orang miskin, dan hidup sangat sederhana. Di kemudian hari, ia menjadi uskup, lalu diangkat menjadi kardinal, dan akhirnya ditetapkan sebagai paus pada tahun 2013. Nama Fransiskus kemudian dipilihnya sebagai simbol dari kesederhanaan dan kepedulian, seperti halnya Fransiskus dari Assisi. Jorge Mario Bergoglio lebih kemudian dikenal sebagai Paus Fransiskus. Beberapa hari lalu, Paus Fransiskus meninggal dunia, kembali ke rumah Bapa di sorga. Selama hidupnya, ia mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan. Ia begitu sering berada di satu tempat yang disebut sebagai rumah Tuhan, berada di gereja. Kita mungkin tidak bisa setiap hari atau tidak bisa sering berada di gereja, berada di rumah Tuhan. Tapi kita bisa selalu menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan dekat dengan kita. Hadiratnya selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Dia menyertai kita dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Kita perhatikan Mazmur 84 ayat 10 ini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ada begitu banyak tempat yang indah di dunia ini. Puncak gunung yang teduh, kebun teh yang indah, pantai yang begitu memukau, rumah yang nyaman, atau tempat-tempat lain yang menyenangkan. Tapi pemazmur menulis sesuatu yang luar biasa di sini. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Berada di dalam hadirat Tuhan lebih berharga daripada waktu yang begitu lama di tempat yang paling menyenangkan sekalipun. Di sini dikatakan bahwa hanya berdiri di ambang pintu rumah Tuhan saja, itu menjadi hal yang begitu indah dibandingkan tinggal begitu nyaman di kemah-kemah orang fasik. Apa maknanya, saudara? Hadirat Tuhan lebih penting dalam hidup kita, karena di dalam hadiratnya ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan yang tidak bisa kita dapat dari dunia. Kehadiran Tuhan bukan soal sekedar tempat saja, saudara, tapi relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan.
Tuhan ada bersama kita. Kita adalah bait-Nya, kita adalah rumah-Nya. Tuhan ada di sini, di hati kita, di dalam kita. Dan Dia bersama dengan kita. Dan itu menjadi sukacita kita, saudara. Dekat dengan Tuhan merupakan hal yang istimewa. Lebih baik dekat dengan Tuhan, lebih baik tinggal dalam hadirat-Nya daripada berada di tempat-tempat yang kelihatannya indah secara mata, tapi kosong dan gersang secara rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita saat ini, adakah saudara dan saya sedang merasa iri dengan kemah-kemah orang fasik, sedang merasa iri dengan orang lain yang kelihatannya kehidupannya nyaman, kelihatannya hidupnya begitu luar biasa secara lahiriah, tempat-tempat yang indah? Sadari satu hal, saudara, hadirat Tuhan lebih indah daripada semuanya. Lebih indah ada dalam hadirat Tuhan daripada ada di tempat-tempat yang kelihatannya indah tapi sebenarnya kosong. Dimanapun kita berada, saudara, di jalanan, di kantor, di rumah, di mana saja, akan selalu ada keindahan karena Tuhan bersama dengan kita. Hadirat-Nya menyertai saudara dan saya, dan itu yang menjadi keindahan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, sukacita, menambah pengertian kami, semakin membuat kami mengenal akan Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Ajar kami untuk selalu dekat dengan-Mu, mengutamakan Engkau Tuhan, dan hidup menyenangkan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan yang membuat kehidupan kami menjadi indah. Bukan hal-hal lahiriah yang ada di dunia ini, tapi sungguh hadirat-Mu yang membuat hati kami penuh sukacita. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Kembali kami mohon lawatan Tuhan atas kami semua yang sedang dalam pergumulan dan persoalan, yang meminta bantuan doa. Lawat setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu atas setiap kami. Ada mujizat, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan atas kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seperti kehendak-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.